Cara hidup rasuli inilah cara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mewartakan Injilnya. Buahnya adalah sukacita kasih di antara hidup mereka yang diwartakan dalam kehidupan mereka. Buahnya apa? Di tahun 2021 ini, selama ini kurang lebih 2M orang percaya kepada Tuhan. Berasal dari mana? Dari 12 rasul. Kalau sekarang ini 2021 ada sekitar 2M orang yang percaya kepada Tuhan, kira-kira 2000 tahun yang akan datang dari 2M orang Kristiani ini akan terjadi seperti apa? Apakah juga akan makin berlimpah sukacita kasih itu? Itu semua tergantung dari kita masing-masing dan kita dalam persekutuan sebagai gereja ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama roh. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Hari ini kita mengawali novena kita. Novena yang menjadi ibu dari segala novena dalam gereja, yaitu novena Pentakosta. Kita mohon pencurahan Roh Kudus bagi kita gerejanya, bagi kita pribadi per pribadi, agar dengan pencurahan Roh Kudus yang kita terima, kita boleh menjadi saksinya di tengah masyarakat yang terpercaya. Kita mohon semoga Roh Kudus selalu menyertai kita, menjadi murid Tuhan, dan menjadi saksinya di tengah masyarakat. Kita dipanggil untuk tinggal di dalam kasih-Nya, sebab kita sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya pergi dan menghasilkan buah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya kami senantiasa bersukacita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas memimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggikan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Justus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Matias, seorang rasul yang dipilih oleh Yesus untuk menggenapi ke-12 rasul, suatu tempat yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus dengan 30 dinar.
Maka dengan pemilihan Matias ini menjadi rasul, maka genaplah 12 rasul. Dan bagaimana pemilihan itu terjadi diungkapkan dalam bacaan yang pertama. Mereka membuang undi, tetapi sebelumnya mereka berdoa, memohon kepada Roh Kudus agar dapat memilih pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul menjadi 12. Kita diajak untuk meneladan cara hidup rasuli itu. Cara hidup rasul kita temukan di dalam perjalanan kisah para rasul sebagai kelompok yang solid, kelompok yang kuat, kelompok yang saling mengasihi satu sama lain. Tidak pernah terdengar bahwa di antara mereka saling menghujat atau mendendam di dalam kehidupan. Tidak terlihat juga di antara mereka saling menjatuhkan dalam pelayanan, tetapi saling mensupport, saling membantu satu sama lain. Dan kiranya tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa mereka hidup di dalam saling mengasihi, seperti Yesus memanggil mereka, tinggallah di dalam kasihku, maka kamu akan bersukacita dan sukacitamu menjadi penuh. Cara hidup rasuli inilah cara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mewartakan Injilnya. Buahnya apa? Buahnya adalah sukacita kasih di antara hidup mereka. Dan sukacita kasih itulah yang diwartakan dalam kehidupan mereka. Buahnya apa? Di tahun 2021 ini, selama ini kurang lebih 2M orang percaya kepada Tuhan. Berasal dari mana? Dari 12 rasul. Kalau sekarang ini 2021 ada sekitar 2M orang yang percaya kepada Tuhan, kira-kira 2000 tahun yang akan datang dari 2M orang Kristiani ini akan terjadi seperti apa? Apakah juga akan makin berlimpah sukacita kasih itu? Itu semua tergantung dari kita masing-masing dan kita dalam persekutuan sebagai gereja ini. Inilah tantangan perutusan bagi kita, supaya kita tinggal di dalam kasih-Nya selalu dan berani untuk menjadi utusan di tengah masyarakat, di tengah kehidupan kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah tugas perutusan bagi kita, untuk tinggal di dalam kasih Tuhan, untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah sukacita kasih menjadi tetap dan makin beranak pinak. Kita mohon rahmat Allah agar kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, untuk setia dalam tugas perutusannya, agar karya Allah hidup saling mengasihi makin diwartakan dan semakin banyak orang mengalami keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Engkau telah memenuhi keluargamu dengan sakramen ilahi. Semoga berkat doa Santo Matias, Engkau berkenan menerima kami dalam kemuliaan bersama para kudus pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, mereka yang kita doakan, hidup dan berutusan kita, diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Dengan demikian, Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus.